Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita melanjutkan video pembelajaran yang sebelumnya. Kita sudah belajar latihan soal permutasi dan kombinasi. Baru satu soal yang sudah kita selesaikan untuk video yang sebelumnya. Ya, yang ini masih ingat jawabannya? Ya, jawabannya adalah 60 ya. Jadi yang ini termasuk jenis permutasi yang pertama. Ya. Kita lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua. Coba kalian simak dulu. Ada soal seperti ini. Dari 5 pemain tenis meja akan dibentuk pemain ganda. Jumlah pemain ganda yang mungkin dibentuk dari kelima orang tersebut adalah. Jadi kalau kita analisis, ya misal saya misalkan orangnya ada 5, ya. Ada si A, si B, si C, si D, dan si E. Ada 5 orang. Kemudian dari 5 orang ini akan dibentuk pemain ganda. Ya, kalian tahu pemain ganda? Pemain ganda itu 2, ya, terdiri dari 2 pemain. Ya. Jadi misalnya ini pemain yang pertama, ini pemain yang kedua. Misal yang terpilih adalah si A dan si B. Jadi pemain yang pertama ditunjuk si A, pemain yang kedua si B. Ini kan terbentuk pemain ganda, ya, pemain ganda. Orangnya adalah A dan B. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya terbentuk atau terpilih, saya balik ya, B dan A. B dan A. Coba kalian nalar. Antara A, B dengan BA itu sama enggak pemainnya? Ada tim A sama B, ini ada tim B dan A. Sama enggak untuk tim yang pertama ini dengan tim yang kedua ini? Oh iya, ternyata sama. Ya, betul, sama. Jadi antara AB dengan BA, BA itu dianggap sama. Ya. Nah, karena dianggap sama, berarti urutan itu diperhatikan atau tidak? Iya, urutan jelas tidak diperhatikan, nggak ngefek. Mau A-nya di depan atau A-nya di belakang, ini nggak ngefek. Sehingga karena antara A, B dengan BA itu sama, inilah yang dinamakan dengan permutasi atau kombinasi. Coba ayo. Permutasi atau kombinasi ini. Permutasi atau kombinasi. Jelas yang ini ya. Jelas kombinasi. Ya, jadi karena kalau dibolak-balik sama, itu dianggap sebagai kombinasi. Urutan itu tidak diperhatikan. Ya. Betul, untuk menyelesaikan soal ini paling tepat menggunakan rumus kombinasi, karena memang soal ini adalah soal miliknya kombinasi. Rumus kombinasi. Ya, rumus kombinasi ini cuma satu tok, ya. Iya, rumus yang kita pakai ini, ya, kita ambil aja rumusnya, saya cuplik. Ya. Jadi kita menggunakan rumus miliknya kombinasi. Coba kita selesaikan. Dari kondisi ini, N-nya berapa? N adalah unsur yang disediakan. Berarti N-nya itu sebanyak
5 ya, karena orangnya ada 5. Ya, seperti itu. R-nya yang akan diambil karena diambil pemain ganda, berarti pemainnya terdiri dari 2 orang, berarti hanya diambil 2 orang saja. Udah, langsung kita terapkan menggunakan rumus yang ini. Berarti N-nya 5, berarti 5, terus kombinasi 2 ya, dari 5 orang hanya diambil 2. Kita masukkan ke rumus ini ya. N-nya 5, berarti 5 faktorial. Kemudian ini kita bagi dengan N. N-nya 5 ya. 5 kita kurangi R yang diambil, berarti 2 kurung tutup faktorial. Terus kita kalikan dengan R. R-nya 2 faktorial. Seperti ini. Terus kita hitung yang atas 5 faktorial. Terus yang bawah nanti kita bagi dengan 5 dikurangi 2. Ini kita hitung dulu, 5 kurangi 2. 3 faktorial. Dikalikan 2 faktorial. Ya. Terus lanjut kita hitung sampai selesai 5 faktorial. Artinya apa? Perkalian 5 bilangan asli yang pertama. Berarti ngitungnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini saya hentikan 3, 2, 1 ya. Saya singkat dengan 3 faktorial. Kenapa saya berhenti di 3 faktorial? Karena bagian bawah ini ada 3 faktorial. Biar nanti bisa kita sederhanakan langsung ya, sehingga yang 3 faktorial ini tidak perlu kita jabarkan ya, cukup 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Ini dihitung langsung boleh ya. 2 faktorial kan berarti 2 kali 1 ya. 2 kali 1. Atau cukup saya tulis 2 karena 2 kali 1 ketemunya 2. Seperti itu. Terus di sini ada unsur yang sama. 3 faktorial ini juga punya 3 faktorial. Kita hilangkan saja ya. Terus yang bisa disederhanakan lagi? Ayo mana? Iya, yang ini ya. Ada bilangan 4. Kalau kita bagi 2, berapa hasilnya? Iya, 2. Sehingga yang bawah ini udah kita coret semua habis. Ya, habis. Yang atas masih ada sisa angkanya yang belum habis. Ada angka 5 sama angka 2, bukan angka 4 ya. Angka 4-nya tadi udah dicoret. Nah, hasilnya adalah 5 kali 2, 10. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Iya. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, tentunya enak ya, asik ya. Kalau kita belajar bisa memahami soal yang kita pelajari, rasanya asik. Pengennya belajar terus, gak ada hentinya. Ya. Lanjut soal yang berikutnya ini. Dari angka 5, 6, 7, 8, dan 9 ini akan disusun suatu bilangan ratusan. Banyaknya bilangan yang mungkin terbentuk. Ya, ini bilangannya yang akan kita bentuk adalah bilangan ratusan. Kalian tahu bilangan ratusan? Bilangan ratusan itu bilangan yang terdiri dari 3 angka, ya, yaitu angka yang depan sendiri yang jelas angka ratusan, ya. Angka yang tengah ini menunjukkan angka puluhan, terus angka yang belakang menunjukkan angka
satuan. Ya, jadi ada 3 angka. Ya, meliputi angka ratusan, angka puluhan, angka satuan. Ya, terus muncul pertanyaan, banyaknya bilangan yang mungkin terbentuk. Ya, bilangan yang mungkin terbentuk. Nah, kita analisis dulu ya. Ini kan angka yang disediakan ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ya. Misal, saya ambil angka yang sebagai angka ratusan, angka 5. Jadi nanti bunyinya 500 berapa ya. 500 berapa. Terus, angka yang kedua adalah 6. 6. Terus, angka yang ketiga, nah, ini perlu dipahami ya. Apakah angka yang sudah diambil sebagai angka ratusan boleh diambil untuk angka puluhan atau bahkan angka satuan? Di sini ada ketentuannya atau tidak? Di sini ternyata nggak ada ketentuan, artinya bebas ya. Jadi angka yang sudah diambil itu boleh berulang ya, boleh berulang. Misal ini angka 5 kan udah saya pilih ya. Saya pilih lagi di sini, ya. Saya taruh angka 5 lagi, ini boleh berulang. Nah, contohnya ini. Jadi bacanya 565, ya. Atau misalnya kondisinya saya acak ini. Jadi 5-nya ada 2, 6-nya ada 1, tapi saya acak. Saya nulisnya kayak gini. 5 yang pertama ya. Saya tulis 5 lagi, 5 yang kedua. Terus 6. Nah, ini kan sama seperti yang atas ya. 5-nya ada 2, 6-nya ada 1. Ini juga 5-nya ada 2, 6-nya ada 1. Coba sekarang kalian pahami. Apakah antara ini 565 dengan 556 ini sama atau tidak? 565 dengan 556 ya, jelas beda ya. Ternyata tidak sama. Karena tidak sama, inilah yang dinamakan dengan permutasi, karena masih memperhatikan urutan ya. Jadi kalau ditukar-tukar posisinya itu nilainya tidak sama ya. Jadi termasuk permutasi. Nah, permutasi itu jenisnya ada 4 ya. Permutasi jenisnya ada 4. Nah, ini saya buka, saya tayangkan kembali ini permutasi yang mana kira-kira. Apakah permutasi dengan unsur yang berbeda, unsur yang diambil beda-beda semuanya, atau unsurnya ada yang sama, atau bentuknya secara melingkar? Nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin ya. Dengan beberapa unsur yang sama ini juga nggak mungkin, karena unsur yang disediakan angkanya beda-beda semua yang tadi ya. Kalau yang ini permutasi dengan unsur yang berbeda, ini juga nggak mungkin ya. Karena apa? Karena angka yang diambil boleh diambil lagi ya. Berarti yang jelas untuk soal yang ini termasuk kriteria permutasi dengan pengulangan ya. Permutasi dengan pengulangan ya. Masih ingat rumusnya? Permutasi dengan pengulangan? Iya, permutasi dengan pengulangan itu rumusnya, permutasinya sama dengan N ya, pangkat R, seperti itu ya. N pangkat R. N-nya adalah unsur yang disediakan. Unsur yang disediakan ada berapa? Unsur yang disediakan ya, ini bilangan ini 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5. Ada 5 unsur. Terus unsur yang diambil sebanyak berapa? Iya, angka ratusan. Angka ratusan itu terdiri dari 3 angka ya, berarti R-nya ada 3. Itu cuma seperti ini saja. 5 pangkat 3, cara ngitungnya 5 dikalikan 5 dikalikan 5. Oke, seperti itu. Hasilnya adalah 5 kali 5 berapa?
25 kali 5. Iya, tepat. 125. Seperti itu. Ya. Ya. Saya kira itu ya, masih ada beberapa soal. Coba untuk latihan saja, ini silahkan nanti kalian kerjakan. Ya. Insya Allah dalam video pembelajaran berikutnya akan saya bahas terkait dengan pemecahan soal yang ini. Ya, tapi untuk sementara kalian kerjakan terlebih dahulu sendiri untuk latihan soal di rumah kalian masing-masing. Ya, ini ada satu soal. Oh, ada lagi nih. Ini sama yang ini. Ya, silahkan kalian kerjakan untuk latihan kalian. Saya kira untuk video pembelajaran kali ini saya cukup. Ya, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.